bersama saya lagi di M Project. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas atau membincangkan poin terakhir daripada 3 hal yang akan membuat kita sukses atau sampai pada tujuan. Yaitu poin terakhirnya adalah eksekusi. Nah, bagaimana kita mengeksekusi cara atau strategi yang sudah kita buat agar kita sampai pada tujuan? Memang banyak referensi, banyak pengalaman-pengalaman yang saya rasa bermanfaat ya bagi kita semua yang ingin sukses atau mengikuti jejak orang-orang sukses. Namun untuk mengeksekusi daripada strategi atau cara tersebut agar kita sampai pada tujuan, saya membaginya ada 4 ya. Pertama, agar kita bisa mengeksekusi itu, kita harus komitmen dulu, komitmen diri namanya. Jadi yang udah kita buat ya, strategi atau cara itu yang udah kita buat, kita jangan berbelok arah dalam pelaksanaannya. Karena ketika kita berbelok arah, maka pelaksanaan berikutnya itu akan istilahnya kacau balau gitu ya. Tidak sesuai dengan strategi kita, tidak sesuai dengan cara kita, tidak sesuai dengan rencana kita. Gitu. Nah, jadi kita harus berkomitmen diri bahwa kita akan melaksanakan apa yang udah kita buat. Jangan di tengah perjalanannya itu kita melakukan hal-hal yang bisa dikatakan mendistorsi daripada apa yang udah kita buat, gitu. Ya, jangan. Jadi kita ikuti apa yang udah kita buat sebagai panduan, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, proses kerja atau aktivitas kerjanya. Jadi ketika kita udah berkomitmen, aktivitas kerjanya harus mengacu kepada prinsip-prinsip kerja gitu. Apa itu prinsip kerja? Pertama, prinsip kerja adalah ya di situ kerja keras ya, artinya kita melakukan pencapaian itu, pekerjaan itu sesuai dengan rencana atau strategi yang udah kita buat gitu. Kita bekerja keras tentunya dengan profesionalitas. Jadi kita harus memiliki profesionalitas kita gitu. Nah, yang ketiga itu kita harus melakukan evaluasi. Jadi komitmen diri sudah, kemudian kita sudah bekerja keras tentunya dengan profesionalitas kita ya. Nah, baru kita mengevaluasi. Nah, di dalam strategi atau cara itu ya tentulah kita akan memasukkan daripada evaluasi pengerjaan strategi itu atau realisasi daripada apa yang sudah kita buat itu berjangka. Misalnya kita punya tujuan itu dalam 1 tahun, ya jangkanya untuk mengevaluasi strategi atau cara itu berapa bulan gitu ya. Misalnya per 3 bulan atau per 6 bulan kita mengevaluasi. Nah, nanti pada saat mengevaluasi itu kelihatan kekurangan dan yang mana yang oh ya cara ini lebih oke dengan kondisi saat ini gitu ya. Atau cara yang ini jadi pada saat kita mengeksekusi daripada strategi atau cara itu, evaluasi hal yang sangat menentukan pada saat next perjalanan daripada pengerjaan strategi atau cara gitu. Jadi kita jangan tidak mengevaluasi apa yang udah kita kerjakan. Kalau tadi kita coba rencanakan per 3 bulan mengevaluasinya atau per 6 bulan. Nah, setiap per 3 bulan atau per 6 bulan itu kita lakukan evaluasi dari pelaksanaan itu gitu ya. Jadi gimana hasilnya nih ya? Kok hasilnya begini ya? Jadi strategi kita itu ternyata masih belum canggih gitu kan, masih kurang gitu kan. Oke, penambahannya di mana? Nah, jadi pada saat
pelaksanaan daripada strategi atau cara itu mengimplementasikannya pada realita gitu ya. Nah, kitanya itu harus siap melakukan perubahan-perubahan ketika itu diperlukan gitu. Nah, tapi jangan belum dilakukan udah lakukan perubahan. Ya kerjakan dulu. Ketika kita sedang mengerjakan itu ternyata pada saat dievaluasi pekerjaan kita ini kurang gitu loh. Ya. Pekerjaan kita ini kurang dari satu nilai, katakan misal kita punya nilai 8 ya, ini baru 6 gitu kan. Nah, padahal bisa di-upgrade sampai dengan 8 gitu. Nah, lakukan pengupgradean itu gitu loh. Jadi tidak sesuatu yang baku dalam strategi atau cara, karena kita nanti ada pihak ketiga misalnya gitu. Dalam pelaksanaannya ya, pencapaian tujuan itu pasti ada pihak ketiga yang berhubungan langsung dengan kita gitu. Nah, dari ketiga-tiganya ini teman-teman, setelah kita udah melakukan komitmen diri ya, kita harus melakukan prinsip kerja, salah satunya kerja keras, dilanjutkan dengan profesionalitas kita gitu ya. Nah, yang ketiga tadi adalah mengevaluasi dari keseluruhan pekerjaan kita. Nah, berapa persen udah tercapai nih? Misalnya dari strategi itu ya, atau cara itu udah berapa persen nih pelaksanaannya? Nah, bukan hasil maksud saya, tapi pelaksanaannya udah berapa persen dilakukan gitu. Nah, dari ketiga-tiga ini, teman-teman sekalian, tidak ada kata lain sebenarnya ya. Kita sudah bekerja, sudah melaksanakan aktivitas, strategi atau cara yang sudah kita laksanakan. Tentunya kita tidaklah memiliki kemampuan untuk menentukan daripada hasil, karena hasil bukan hak kita. Itu kuncinya. Jadi hasil bukanlah hak kita. Hasil pemiliknya adalah Sang Maha itu. Nah, maka kita udah berusaha maksimal sesuai dengan rencana kita untuk sampai pada tujuan. Ya udah, kita serahkan kembali kepadanya. Jadi yang keempat ini adalah berpasrah diri dengan apa yang udah kita laksanakan. Ya, bermohon agar hasilnya maksimal sesuai dengan tujuan kita, bermohon kepadanya ya. Jadi jangan kita ketika melakukan eksekusi ternyata tidak sesuai dengan harapan kita lalu down, menyalahkan diri, frustasi. Nah, itu jangan sampai begitu. Sebab apa? Sebab hasil bukanlah punya kita. Hal ini yang harus dipahami gitu. Hasil itu pemberian. Nah, hasil itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Kita kan hanya punya keinginan, punya harapan. Jadi hasil ini ya kita kembalikan lagi kepada sang pemilik hasil ya. Bermohon kepadanya agar kita diberikan yang terbaik, diberikan sesuai dengan keinginan kita, harapan kita. Karena pelaksanaan daripada pencapaian tujuan itu sudah sesuai dengan yang saya maksud cara kita gitu ya. Jadi strateginya udah cara kita ya untuk mencapai tujuan itu. Nah, jadi kita serahkan kepada sang pemiliknya. Ketika itu hasilnya sesuai dengan kita, waduh, betapa indahnya. Nah, namun ketika tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan, tidak sesuai dengan tujuan kita, jangan menyalahkan diri kita. Jangan kita frustasi. Nah, itu faktor-faktornya banyak. Usahanya kurang, kerja kerasnya nggak kerja keras, profesionalitasnya nggak profesionalitas gitu kan. Itu banyak faktor gitu. Nah, jadi
Berpasrah diri itu poin keempat yang dimiliki oleh sang punya, namun kita hanya bisa berharap, memohon, dan berdoa. Jadi saya rasa itu aja poinnya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan untuk mencapai tujuan agar kita, saya, teman-teman itu bisa sukses dalam menjalani kehidupan, ya, semoga tercapai, semoga terwujud, dan yang paling terpenting lagi, semoga kita tidak menjadi bagian yang mengingkari atas apa yang telah diputuskan olehnya. Oke, saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.